Bab 616 menargetkan di mana saja. Kamu tidak tahu. Lin Yu sedikit terkejut. Bukankah kamu sudah lama datang ke sini? Kamu sudah lama datang ke sini, tapi kenapa kamu tidak duduk saja di sini dan minum teh saja waktu? Huang Xinru tersenyum dan menggelengkan kepalanya, perutku kenyang, dan aku belum bertemu Nyonya Du. Sebenarnya, Anda bahkan tidak perlu bertanya untuk mengundang semua orang ternama di dunia pengobatan tradisional Tiongkok, pasti untuk berobat. Wang Shaoqin pun datang untuk berdiskusi kali ini, hanya saja saya tidak bisa membayangkan penyakit apa itu, harus mengundang begitu banyak orang untuk berkumpul. Banyak guru pengobatan Tiongkok terkenal di luar negeri juga telah diundang kembali. Sepertinya Nyonya Du sangat tertarik pada kami, para orang tua. Saya masih khawatir. Senyuman. Begitu banyak orang yang bersedia datang untuk menghadiri perjamuan festival pertengahan musim gugur. Tampaknya keluarga Du cukup kuat. Petik 2. Tidak hanya kekuatannya tidak kecil, tapi juga sangat besar. Dou Zongyong berkata dengan suara rendah, Jia Rong, jangan lihat fakta bahwa keluarga Du tidak terlalu terkenal di ibu kota, tapi orang atas kelas di ibu kota tahu bahwa keluarga Du sangat penting di ibu kota dan bahkan seluruh negeri. Status dan kekuasaan Huaxia tidak jauh berbeda dengan 3 keluarga besar He, Chu dan Sang. Juga telah mendengar bahwa nenek moyang keluarga Du memiliki asal-usul yang luar biasa, dan dikatakan bahwa keluarga mereka sangat kaya dan dikenal sebagai, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Wang Shaoqin juga mengerutkan kening dan bertanya-tanya dalam suara rendah. Meski sering tinggal di Lubei, ia masih mendengar nama keluarga Du. Tidak ada yang tahu tentang ini. Bagaimanapun, keluarga Du benar-benar luar biasa. Melihat orang-orang berkuasa yang berinteraksi dengan mereka saja sudah cukup mengejutkan. Jadi kami akan lebih berhati-hati saat merawat pasien. Kami lebih memilih tidak merawat mereka daripada merawat mereka. Jangan membuat kesalahan apapun. Dou Zongyong mengingatkan semua orang dengan suara rendah, tidak mencari pahala, tetapi tidak mencari kesalahan. Maaf membuat kalian semua menunggu begitu lama. Pada saat ini, pengurus rumah tangga yang gemuk masuk dari luar dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, Nyonya Du baru saja kembali dari sesuatu. Dia akan segera keluar untuk menemui semua orang. Dia memintaku untuk mengundangmu terlebih dahulu. Semuanya, pergi ke halaman tengah, makanan dan anggur sudah siap. Ini festival pertengahan musim gugur, jadi ini saat yang tepat bagi kita untuk minum sambil mengagumi bulan, tolong. Bangkit dan berjalan melewati koridor menuju halaman belakang. Terakhir kali dia datang, Lin Yu ingin mengikuti Mei Mei ke halaman tengah untuk melihat-lihat, tetapi dihentikan oleh pengawal di sini. Istana ini halaman tengahnya sangat luas, dengan beberapa lampu bundar terang di sekelilingnya menerangi seluruh halaman seperti siang hari. Tanahnya dilapisi dengan batu bata abu-abu di tengah halaman, dan beberapa meja batu ditempatkan di sekeliling halaman rumpun-rumpun yang ditanam menempel di dinding. Ada rumpun bambu bakti, dan jauh di dalamnya ada rumpun anggrek, yang tentunya merupakan bunga yang cocok untuk mekar di musim gugur, seperti anggrek dingin. Saat ini, bunganya sedang mekar penuh mekar dan aromanya menakjubkan. Pada saat ini, sekelompok wanita dengan congsam berwarna terang merangkak mendekat dengan membawa mangkuk, sumpit, cangkir anggur dan peralatan lainnya di tangan mereka. Mereka dengan hati-hati meletakkan taplak meja satin di atas meja batu, lalu meletakkan mangkuk, sumpit dan peralatan lainnya dengan rapi. Mangkuknya adalah mangkuk porselen berlapis seladon dengan pinggiran emas, cangkirnya adalah cangkir batu giok transparan dengan kaki tinggi, dan sumpitnya terbuat dari kayu cendana merah bertatahkan batu akik berkepala emas bertatahkan sumpit emas dan perak. Semua praktisi pengobatan Tiongkok memiliki nilai yang luar biasa, jadi kebanyakan dari mereka mengetahui barangnya. Ketika mereka melihat peralatan makan yang mahal ini, mereka terkejut dan diam-diam ketakutan. Keluarga besar ini berbeda. Mereka sangat teliti dalam segala hal yang mereka makan. Huang Xinru tersenyum. Dia berasal dari keluarga kaya dan selalu pilih-pilih makanan, tapi dia tidak pernah memiliki kesombongan yang begitu besar benar-benar kaya. Semuanya, silakan duduk, silakan duduk. Kepala pelayan yang gemuk itu dengan cepat menyapa semua orang untuk duduk, dan kemudian memerintahkan orang-orang di bawah untuk membawakan kue bulan yang dibuat dengan indah terlebih dahulu.
dan pada saat yang sama menyediakan secangkir untuk semua orang, teh obat kumur. Lin Yu, Tuan Dou dan yang lainnya duduk bersama, serta beberapa orang dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Adapun Zhou Xiaoxing dan dokter asing lainnya, mereka semua duduk di dua meja di sebelahnya. Saat ini, langit sudah gelap gulita, tidak ada awan di langit, dan bulan purnama ada di langit. Cahaya bulan menyinari atap seperti air, kontras dengan pemandangan antik di halaman, yang sungguh memperdalam pesona meriah festival pertengahan musim gugur ini. Jangan bilang, ini pertama kalinya aku merayakan festival pertengahan musim gugur seperti ini pengalaman yang sangat istimewa. Maaf membuatmu menunggu begitu lama. Pada saat ini, terdengar suara yang jelas dan indah, dan kemudian Nyonya Du, berpakaian merah, terlihat berjalan perlahan dari arah dalam, masih terlihat begitu muda dan cantik, tidak ada seorang pun dapat mengasosiasikannya dengan kata-kata, 50 atau 60 tahun. Di belakangnya masih ada dua pengawal yang selalu dibawanya. Bibi, kamu di sini. Pengurus rumah tangga yang gemuk itu buru-buru menyapanya, berinisiatif memindahkan kursi dari meja utama untuk Nyonya Du, lalu menuangkan segelas anggur untuk Nyonya Du. Nyonya Du tidak terburu-buru duduk, mengambil anggur, dan tersenyum kepada semua orang. Saya ingin bersulang untuk semua ahli pengobatan Tiongkok terkenal yang duduk di sini. Saya sangat bersyukur Anda dapat datang ke Humble House seperti yang diundang selama festival pertengahan musim gugur, hari di mana kamu harus berkumpul kembali dengan keluargamu. Tolong lakukan itu dulu. Saat dia berbicara, Du mengangkat kepalanya dan meminum isi cangkir dalam satu tegukan. Sama-sama, Nyonya. Semua guru pengobatan Tiongkok yang terkenal juga segera mengangkat gelas mereka dan menyesapnya. Nyonya Du, kali ini Anda mengundang kami ke sini lebih dari sekadar makan, kan? Setelah Zhou Xiaoxing selesai minum, dia memimpin dan berkata, karena Anda mengundang kami untuk datang ke sini, Anda mungkin mengundang kami untuk datang ke sini datang untuk berobat. Saya melihat mata Nyonya cerah dan kulitnya kemerahan. Dia tidak terlihat seperti sedang sakit. Mungkin ada orang di rumah yang sakit, bukan? Dengan melihatnya, dia tahu bahwa saya baik-baik saja. Seperti yang diharapkan. Dia adalah ahli diagnosis denyut nadi yang terkenal di seluruh Jiangsu Selatan. Nyonya Du tersenyum datar, lalu menatap Lin Yu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, saya harus melakukannya terima kasih Tuan He untuk ini. Saya menderita insomnia setelah meminum obat yang dia resepkan untuk saya terakhir kali. Gejalanya hilang, dan tubuh saya terasa jauh lebih baik. Lin Yu tersenyum sedikit, tidak berkata apa-apa, dan mengangguk lembut padanya. Haha, sepertinya Presiden He benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Zhou Xiaoxing berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya juga telah mendengar bahwa Presiden He memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Karena Nyonya Du mengundang Presiden He, itu sebenarnya sudah cukup. Anda seharusnya tidak mengundang kami orang-orang tua lagi. Presiden dia menonjol dari kerumunan. Bukankah ini mempermalukan kami orang-orang tua? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang yang duduk di sini berubah lagi, terutama para anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Beberapa di antaranya adalah anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Saya tidak tahu harus berkata apa. Meskipun kata-kata Zhou Xiaoxing terdengar kasar, bagi mereka, itu adalah kebenaran keterampilan medis memang jauh tertinggal, dan mereka tidak terkesan sama sekali. Mereka perlu diundang, jadi setelah mereka melihat Lin Yu, mereka juga bingung. Karena Nyonya Du mengundang presiden mereka, mengapa dia masih mengundang mereka? Adapun para ahli pengobatan Tiongkok terkenal yang datang dari luar negeri, mereka mencibir ketika mendengar kata-kata Zhou Lao, dan memandang Lin Yu dengan rasa jijik dan permusuhan yang kuat di mata mereka keterampilan medisnya. Meskipun dia tidak setinggi itu, presiden ini sebagian besar diperoleh melalui koneksi. Lin Yu merasa tidak berdaya ketika dia melihat guru Zhou mengincarnya berulang kali dan menimbulkan kebencian padanya. Dia berpikir bahwa ahli pengobatan Tiongkok seperti Zhou Xiaoxing akan memiliki pikiran yang luas, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan melakukannya, mampu mentolerirnya. Junior muda seperti ini yang menjadi terkenal di usia muda di kalangan pengobatan Tiongkok. Ketika Dou Lao,
Huang Lao dan yang lainnya mendengar kata-kata Zhou Xiaoxing, wajah mereka menjadi gelap, mereka jelas sedikit tidak senang, mereka merasa bahwa Zhou Xiaoxing mengandalkan orang yang lebih tua. Saya sudah lama mendengar bahwa Guru Zhou sombong dan sombong, mengandalkan latar belakang keluarga dan kualifikasinya untuk bertindak seolah-olah dia adalah satu-satunya dalam lingkaran pengobatan Tiongkok. Ketika saya melihatnya hari ini, dia memang orang yang sangat kuat. Wang Shaoqin mendengus dingin, merasa sedikit tidak senang. Tidak mungkin, siapa yang bisa membiarkan orang memiliki bakat dan pengetahuan yang nyata. Taisu Pulse Jue dari keluarga Zhou adalah puncak ilmu denyut nadi. Itu telah diwariskan selama ribuan tahun dan akan bertahan selamanya. Suaranya, meskipun dia juga tidak menyukai Zhou Xiaoxing mengecualikan anak muda, tapi saya harus mengatakan bahwa Zhou Xiaoxing benar-benar mampu. Jiarong, tunjukkan kekuatanmu pada orang tua yang keras kepala ini sebentar lagi dan tunjukkan padanya apa artinya menjadi bintang yang sedang naik daun. Dou Zongyong juga sedikit marah dan menyemangati Lin Yu dengan suara rendah untuk menunjukkan kekuatannya pada orang sombong ini dan gerakan Zhou Xiao yang sombong benar-benar melemahkan semangatnya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tapi tidak menjawab. Baginya, keterampilan medis digunakan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, bukan untuk membuat orang lain marah. Oleh karena itu, jika saatnya tiba, ia akan menyembuhkan penyakitnya semampunya. Jika ia tidak dapat menyembuhkannya, ia tidak akan memaksakan diri untuk maju. Zhou Lao, apa yang kamu katakan sungguh terlalu rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu selalu menjadi sosok setingkat Taisan dan Beidou di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Yang hadir tidak berbicara tentang keterampilan medis. Dalam hal diagnosis denyut nadi saja, saya khawatir hanya ada satu orang yang dapat bersaing dengan Anda. Saat dia mengatakan ini, dia melirik Lin Yu secara tidak sengaja, dan memberi perhatian pada Lin Yu tampilan rahasia, memberitahu Lin Yu untuk tidak menganggapnya serius. Saya tidak berani mengambilnya. Saya tidak menerimanya. Nyonya Du terlalu dipuji. Dia benar-benar mempermalukan orang tua saya. Zhou Xiaoxing melambaikan tangannya sambil tersenyum, tetapi hatinya bahagia. Belum lagi diagnosis denyut nadi, bahkan dalam hal keterampilan medis, tidak ada satupun yang bisa menandingi ayahku. Jika ayahku belum mengambil alih gunung, beberapa anak nakal tidak akan bisa keluar dan berlarian. Zhou Rongxin mencibir. Dengan bangga dia melirik Lin Yu yang berdiri di samping. Sebenarnya, dia ingin mengambil posisi Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Huaxia dan awalnya berencana pergi ke Beijing. Namun, karena keterampilan medisnya yang buruk, ayahnya takut dia akan mempermalukan dan menghancurkan keluarga Zhou reputasi keluarga Zhou, jadi dia tidak membiarkannya datang. Ketika Lin Yu duduk di kursi yang selalu ingin dia duduki di usia yang begitu muda, dia secara alami merasa kesal. Bab 617 meminta kesialan. Rongxin, jangan kasar. Zhou Xiaoxing memarahi putranya dengan dingin dan berkata dengan tegas, kamu juga dapat menyinggung Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Berhati-hatilah karena Presiden He akan membiarkanmu pergi dalam kemarahan. Makan. Kata-katanya jelas terdengar seperti sedang memarahi putranya, namun nyatanya itu adalah sindiran. Lin Yu sedikit mengernyit. Meskipun dia sangat tidak senang, dia tetap menahannya demi Nyonya Du. Tuan Dou, Huang Xinru dan Wang Shaoqin di sebelahnya juga sangat marah, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pertama, perkataan Zhou Xiaoxing tidak memiliki dasar pengobatan tradisional Tiongkok. Itu tidak baik. Saya jelas-jelas bermasalah dengannya, jadi saya hanya bisa menelan amarah saya. Orang tua, jaga kebersihan mulutmu dan teruslah menyemprotkan kotoran. Apakah kamu sudah makan kotoran? Tapi Bu Cheng, yang berdiri diam di belakang Lin Yu, tiba-tiba berdiri dan memperingatkan Zhou Xiaoxing dengan dingin. Semua dokter pengobatan Tiongkok yang duduk di sini ingin memberikan wajah Zhou Xiaoxing, tetapi dia tidak mau memberikannya. Bahkan jika Raja Surga duduk di sini dan berani memarahi Lin Yu, dia akan membalasnya tanpa sopan santun. Semua orang yang duduk di sini langsung geli ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan tawa. Namun, karena wajah Zhou Xiaoxing,
mereka buru-buru menahan tawa sampai wajah mereka memerah. Tuan Dou, Tuan Huang dan Tuan Wang Shaoqin juga tertawa terbahak-bahak hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka merasa sangat lega dan diam-diam menghela nafas karena Xiao He dikelilingi oleh beberapa dewa. Tapi kata-kata ini benar-benar meredakan amarahku. Wajah Zhou Xiaoxing menjadi pucat karena marah dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengannya dengan begitu berani. Sialan, siapa ibumu? Melihat Bu Cheng memarahi ayahnya, Zhou Rongxin segera berhenti dan berdiri dengan tangan terkepal, seolah ingin melawan Bu Cheng. Aku memarahimu. Bu Cheng dengan mudah mengambil gelas wine, meremasnya dengan kedua jarinya, dan dengan suara, bang, gelas wine di tangannya hancur berkeping-keping. Ekspresi semua orang berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Cangkir anggur giok memiliki tekstur yang keras. Meskipun tidak terlalu kental, akan sangat sulit bagi orang biasa untuk menghancurkannya sampai mati dengan dua jari. Ekspresi Zhou Rongxin tiba-tiba berubah saat melihat pemandangan ini. Dia menelan ludah, menciutkan lehernya karena ketakutan, dan tidak berani melangkah maju lagi. Rongxin, jangan kasar. Zhou Xiaoxing memarahi putranya, takut putranya akan menderita kerugian, lalu menoleh ke Lin Yu dan berkata dengan dingin, Presiden He, meskipun Anda duduk di tempat yang tinggi, kemurahan hati Anda cukup nyata. Titik petik 2. Tidak buruk. Jika saya, Pak Tua, telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Zhou Lao mengatakan sesuatu yang kasar. Orang-orang saya bereaksi terlalu agresif. Saya akan menghukum Anda dengan minuman dan meminta maaf kepada Anda. Kata Yu sambil mengangkat cangkirnya. Karena dia juga merasa Bu Cheng memarahinya dengan baik. Jangan berani. Zhou Xiaoxing menyipitkan matanya, mengangguk, lalu mengambil gelas anggur dan meminum anggur itu dalam satu tegukan. Kalian berdua adalah pilar komunitas pengobatan tradisional Tiongkok, jadi jangan biarkan keharmonisan dirusak. Nyonya Du tersenyum cerah, menenangkan suasana, lalu berkata kepada semua orang, saya akan langsung ke sana intinya. Saya mengundang Anda semua untuk datang. Ini benar-benar karena seseorang di keluarga kami sedang sakit. Dia adalah adik laki-laki ayah saya dan paman kedua saya. Alasan mengapa saya mengundang Guru Zhou dan Presiden He, dan kemudian praktisi pengobatan Tiongkok lainnya di rumah kami komunitas pengobatan Tiongkok, bukan karena kecurigaan. Saya tidak mencoba menyalahkan siapapun atas keterampilan medis saya, itu karena penyakit paman kedua saya terlalu aneh. Dan saya hanya ingin meningkatkan harapan pengobatan. Momennya adalah meskipun Lin Yu dan Zhou Xiaoxing memiliki keterampilan medis yang unggul, penyakit paman keduanya mungkin tidak dapat disembuhkan, jadi dia mengundang begitu banyak orang. Semua orang pasti curiga ketika mendengar ini, bertanya-tanya penyakit apa yang diderita pria tertua kedua dari keluarga Du. Nyonya Du, sebenarnya penyakit-penyakit aneh di dunia ini semua disebabkan oleh masalah pada meridian dan 5 elemen tubuh manusia. Asalkan ditemukan fokus dan akar penyebabnya, sebenarnya sangat mudah untuk disembuhkan. Zhou Xiaoxing berkata dengan bangga sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ya, Nyonya Du, karena penyakit orang tua kedua Anda adalah penyakit aneh, maka Anda telah menemukan orang yang tepat. Ayah saya adalah nenek moyang yang menyembuhkan penyakit aneh. Untuk dirinya sendiri. Ini benar. Dalam bidang pengobatan tradisional Tiongkok, obat terbaik untuk penyakit aneh adalah Zhou Lao. Sembuh. Sudah sembuh. Kami tidak berani melakukan apapun di depan Zhou Lao, jadi kami datang ke sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Nyonya Du menghibur kami dengan anggur dan makanan, jadi ini perjalanan yang berharga. Di sekitarnya langsung mulai menyanjungnya, namun apa yang mereka katakan juga benar, denyut nadi yang bagus. Ini juga alasan mengapa Zhou Xiaoxing tidak ada bandingannya di seluruh Tiongkok dalam mengobati penyakit yang sulit dan rumit. Saya hanya tahu sedikit tentang komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok. Saya benar-benar tidak menyangka Zhou Lao begitu sukses dalam mengobati penyakit yang sulit dan rumit. Jadi untuk penyakit paman kedua saya, kali ini saya akan lebih mengandalkan Zhou Lao. Nyonya Du mendengar semuanya. Dia tiba-tiba berseri-seri dengan gembira, merasa bahwa paman keduanya telah diselamatkan kali ini. Hei,
Nyonya Du, apa bedanya? Zhou Xiaoxing melambaikan tangannya, menatap Lin Yu yang berada di samping, dan berkata sambil tersenyum, jika saya beberapa tahun lebih muda, tidak apa-apa untuk mengatakan sesuatu yang menyombongkan diri, tapi sekarang. Seiring bertambahnya usia, penglihatan Anda menjadi redup, dan kemampuan Anda menurun. Saya khawatir Anda tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang muda ini. Anda harus menaruh semua harapan Anda pada bintang-bintang yang sedang naik daun seperti Presiden He. Petik 2 tanda tanya petik 2. Zhou Rongxin mencibir, melihat Lin Yu dengan jijik, dia tiba-tiba sepertinya punya ide. Matanya berbinar, dan dia buru-buru berdiri dan berkata kepada Lin Yu, "Hei, Presiden He, saya sudah lama mendengar bahwa Anda punya keterampilan medis yang luar biasa. Ini adalah takdir yang kita temui hari ini, apakah kamu berani bersaing dengan ayahku?" Petik 2. Yah, ide Rongxin tidak buruk. Zhou Xiaoxing mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-kata putranya menoleh untuk melihat Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, "Presiden He, hari ini adalah festival pertengahan musim gugur, dan ada begitu banyak rekan kerja di sini. Bagaimana kalau kita berdua mendiskusikan semuanya dan membantu semua orang bersenang-senang?" Oke, sebelum Lin Yu dapat berbicara, semua orang yang hadir segera bergabung. Mereka berteriak, "Halo," dan wajah mereka penuh kegembiraan. Tentu saja mereka tidak bisa meminta kegembiraan seperti itu. Apalagi di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, yang satu tua dan yang satu muda, duel dua empunya sungguh seru. "Xiao He, dibandingkan dengan dia, kamu pasti bisa menyembuhkan penyakit yang bisa dia sembuhkan." Tuan Dou segera menyemangati Lin Yu, sangat percaya pada Lin Yu. "Ya, Xiao He, bunuh orang tua ini dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia tidak akan pernah punya wajah untuk menginjakan kaki di ibu kota lagi." Wang Shaoqin juga menggema, dengan penuh semangat berharap Lin Yu akan menerima tantangan itu. Huang Xinru menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa dengan karakter Lin Yu, dia mungkin tidak akan setuju. Tapi yang mengejutkannya adalah Lin Yu berdiri sambil tersenyum, memandang Zhou Xiaoxing dan berkata dengan tenang, "Karena Tuan Zhou sangat menghargai junior, junior tidak bisa mengelak, maka junior akan tersinggung." Oke, Zhou Xiaoxing terkejut saat mendengar kata-kata Lin Yu, senyum bangga muncul di sudut mulutnya, dan ekspresi kesuksesan melintas di matanya. Lin Yu sebenarnya melihat bahwa ide Zhou Xiaoxing untuk bersaing dengannya jelas bukan ide baru. Mungkin sudah terpikirkan sebelum dia datang ke sini, jadi dia tidak perlu mengelak dan dia langsung setuju. Xiaoxing San He sudah tidak senang karena dia menjadi sasaran dua kali. Karena lelaki tua itu mencari kesialan, dia akan membantunya. Kalau begitu mari kita ukur hasilnya berdasarkan siapa yang bisa menyembuhkan penyakit lelaki tua kedua dari keluarga Du. Zhou Xiaoxing memandang Lin Yu sambil tersenyum, dengan ekspresi menyusun strategi di wajahnya. Tidak masalah. Lin Yu mengangguk dan setuju tanpa ragu sedikit pun. Karena Zhou Xiaoxing memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkan penyakit pria tertua kedua di keluarga Du, dia juga memiliki keyakinan yang sama. Oke. Zhou Xiaoxing mengangguk penuh semangat lagi, lalu menyipitkan mata ke arah Lin Yu dan berkata, "Presiden He, akan sedikit membosankan jika hanya berkompetisi seperti ini. Apakah Anda ingin mempertaruhkan sesuatu?" "Kamu yang memutuskan." Lin Yu juga mengangguk tanpa ragu-ragu dan setuju sambil tersenyum. Presiden, dia sangat bahagia di usia yang begitu muda. Dia pantas menjadi talenta muda. Zhou Xiaoxing memuji Lin Yu sambil tersenyum, lalu menyipitkan matanya, semburan cahaya tiba-tiba muncul di matanya, dan tersenyum pada Lin Yu, "Ku dengar Tuan He mendapat katak es yang bisa mendetoksifikasi racun aneh. Bagaimana kalau kamu menggunakan katak es ini sebagai taruhan?" Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar apa yang dia katakan Zhou Xiaoxing ingin. Lin Yu pasti akan menyetujui taruhan apapun, tapi dia hanya mewaspadai Bing Tot. Anda tahu, Bing Tot adalah satu-satunya alat tawar-menawar untuk membantu 100 orang Tu mendapatkan kembali keponakan kecilnya. Bab 618, jika dia mampu untuk kalah, saya juga mampu untuk kalah. "Apa, Tuan He, apakah kamu tidak berani?" Melihat keraguan Lin Yu, Zhou Xiaoxing mendesak sambil tersenyum.
kilauan di matanya semakin kuat. Lin Yu menyadari urgensi di mata Zhou Xiaoxing, dan tiba-tiba menyadari bahwa Zhou Xiaoxing telah membuat angan-angannya, dan itu hanya untuk katak esnya. Tapi yang membingungkan Lin Yu adalah bagaimana Zhou Xiaoxing tahu bahwa dia memiliki katak es di tangannya ketika dia berada jauh di selatan Jiangsu. Zhou Lao, jika Anda dan Tuan He benar-benar dapat berdiskusi, membantu semua orang bersenang-senang, dan membantu saya menyembuhkan paman kedua saya juga akan senang, tetapi ini harus didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak. Karena Tuan, dia berada dalam situasi yang sulit, menurutku itu tidak perlu. Melihat Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, Nyonya Du segera berdiri dan mengucapkan kata-kata yang baik untuk Lin Yu. Haha, Nyonya Du benar. Hal semacam ini harus dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Karena Tuan He berada dalam situasi yang sulit, lupakan saja. Zhou Xiaoxing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan duduk kembali. Apakah kamu melihatnya? Saya baru saja mengatakan bahwa anak ini tidak memiliki bakat yang nyata. Saya menebaknya, jadi dia tidak berani menantangnya. Melihatnya seperti itu, saya kira dia ketakutan. Pintar, dibandingkan dengan Zhou Lao, itu mempermalukan dirimu sendiri. Ketika para dokter pengobatan Tiongkok yang kembali dari luar negeri melihat ini, mereka segera berbicara dengan suara pelan dan menginjak Lin Yu. Tetapi ketika mereka melihat ke arah Bu Cheng, yang wajahnya sedingin es, mereka merasa waspada. Suara itu menjadi sedikit lebih pelan. Melihat presiden mereka begitu pengecut, beberapa anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala dengan wajah tegas. Meskipun mereka tidak berani mengikuti diskusi, mereka juga memandang rendah Lin Yu dari bawah dari hati mereka. Tuan Dou, Tuan Huang dan Tuan Wang tidak mengatakan apa-apa, mereka mengerutkan kening dan menatap Lin Yu dengan curiga. Mereka jelas sedikit penasaran. Mereka ingin tahu tentang apa yang baru saja disebutkan oleh katak es, yang Zhou Xiaoxing katakan bagaimana hal itu akan membuat Lin Yu jadi malu atau enggan untuk menyerah. Faktanya, jika Lin Yu tidak menyetujui Bai Rentu dan mengatakan bahwa dia akan menukar katak es dengan keponakan Bai Rentu, maka dia pasti akan menyetujui permintaan Zhou Xiaoxing tanpa ragu-ragu saat ini. Tapi karena dia telah berjanji kepada Bai Rentu, Lin Yu tidak bisa mengingkari janjinya. Meskipun dia sangat yakin akan memenangkan Zhou Xiaoxing, bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa yakinnya dia tidak bisa mengatakan itu 100%, jadi dia harus berpikir dengan hati-hati. Zhou Lao, bisakah kamu mengubah taruhanmu? Bahkan jika kamu menginginkan semua barang milikku, atau pusat medis Hui Seng Tang dan reputasiku, aku tidak akan pernah cemberut. Lin Yu mengerutkan kening dan melihatnya, dengan mata panjang, berkata dalam suara yang dalam, dia bisa bangkrut atau reputasinya hancur, tapi dia tidak bisa mengingkari janjinya kepada orang lain. Inilah prinsip hidup Lin Yu. Seorang pria jujur dan jujur. Kata, integritas, lebih penting daripada kehidupan. Haha, Presiden He, Anda terlalu meremehkan orang tua saya. Saya punya banyak uang. Untuk apa saya membutuhkan uang Anda? Zhou Xiaoxing melirik Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, mengenai reputasi Anda, saya bahkan kurang tertarik. Reputasi saya di Jiangsu Selatan dan bahkan Tiongkok tidak jauh lebih kecil dari Anda, Presiden Tiongkok. Maksudnya sudah jelas. Dia menargetkan Lin Yu, katak es Tianshan, kali ini. Datang. He Jiarong, jika kamu tidak berani berkompetisi, patuhi saja. Mengapa kamu berpura-pura? Zhou Rongxin mengambil kesempatan untuk mempermalukan Lin Yu dan berkata dengan dingin, oke, keterampilan medismu tidak lebih dari ini. Saat kamu temui kami di masa depan, orang-orang dari keluarga Zhou ingatlah untuk bersikap hormat, sungguh Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok yang omong kosong, Anda hanya mencoba mencuri reputasi Anda. Wajah Lin Yu berubah ketika dia mendengar ini, dan matanya yang tajam melirik pada dua anggota keluarga Zhou yang ikut bernyanyi di hadapannya, dan berkata dengan dingin. Oke, saya berjanji, saya akan menggunakan katak es ini sebagai taruhan. Petik 2. Mendengar ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi energik, dan matanya penuh senyuman ketika dia melihat ke arah Lin Yu. Rasanya seperti ada ikan yang mengambil umpan. Kalau begitu aku bertaruh pada katak es ini.
Aku ingin tahu apa yang ingin dipertaruhkan oleh Zhou Lao. Lin Yu memandang Zhou Xiaoxing dan berkata dengan dingin dengan mata menyipit. Presiden He, tidak masalah. Apapun yang bisa saya lakukan, saya tidak akan pernah menolak. Zhou Xiaoxing berkata dengan bangga sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kalau begitu jika aku menang, Zhou Lao akan memberiku Taisu Pulse Jue, yang telah diwariskan oleh keluarga Zhou Mu hingga hari ini, dan belum pernah diturunkan kepada orang lain. Lin Yu berkata dengan suara dingin, sejak Zhou Xiaoxing meminta dirinya sendiri untuk mengambil barang-barang berharga tersebut sebagai taruhan, dia tentu saja ingin membalas orang lain dengan perlakuannya sendiri, dan meminta Zhou Xiaoxing untuk mengeluarkan harta keluarga Zhou di bagian bawah kotak, Taisu Mei Jue. Awalnya saya mengira Zhou Xiaoxing kemungkinan besar tidak akan menyetujui hal yang begitu berharga, dan bahkan jika dia setuju, dia akan ragu-ragu. Namun, yang mengejutkan Lin Yu, Zhou Xiaoxing tidak ragu sama sekali setelah mendengar kata-kata Lin Yu, dan sangat senang. Dia mengangguk setuju dan berkata, tidak masalah. Jika aku kalah, aku akan mengajarimu seni nadi Taisu dari keluarga Zhouku. Lin Yu sedikit terkejut. Melihat Zhou Xiaoxing yang sangat percaya diri, dia cukup terkejut. Dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya, dan dia benar-benar merasa seperti telah ditipu. Karena kalian berdua telah membuat perjanjian, kalian tidak bisa menariknya kembali. Lagi pula, begitu banyak orang yang telah bersaksi. Nyonya Du memandang Lin Yu dan Zhou Xiaoxing dengan senyum menyipit dan berkata, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin memikirkannya lagi? Sebentar, jika tidak ada keberatan, saya akan mengundang paman kedua saya. Mengingkari janji mereka, jadi kami tidak keberatan. Zhou Rongxin berdiri. Dia keluar untuk mengungkapkan sikapnya terhadap ayahnya, dan kemudian melirik Lin Yu yang berdiri di samping dengan jijik. Zhou Xiaoxing terlihat bangga dan tidak berkata apa-apa. Jelas sekali bahwa perkataan putranya benar-benar sesuai dengan apa yang dia katakan. Saya tidak keberatan. Lin Yu juga mengangguk dan langsung menyetujui. Baiklah, pramugari Sima, suruh seseorang untuk mengundang paman kedua saya. Nyonya Du tersenyum dan mengangguk, memberi perintah kepada pengurus rumah tangga yang gemuk, dan meminta semua orang untuk duduk terlebih dahulu, paman kedua saya tinggal di sayap. Ini akan memakan waktu lama, sebentar lagi sampai di sini. Semuanya duduk dulu dan makan sambil duduk. Xiaoxing bisa menang. Jiarong, katak es jenis apa yang baru saja dikatakan oleh orang tua keras kepala itu? Setelah Huang Xinru dan yang lainnya duduk, mereka segera datang dan bertanya pada Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Itu adalah katak es Tianshan yang legendaris. Lin Yu tersenyum pahit. Memikirkan ekspresi penuh harap dari Bai Rentu, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir di dalam hatinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia akan sangat kasihan pada Bai Rentu tidak berhasil, dia akan mengikuti Bai Rentu ke Sekte Suanyi. Bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, dia akan membantu Bai Rentu mengeluarkan keponakan kecilnya. Oh, itu adalah katak es Tianshan, yang dikenal sebagai harta surga dan bumi. Ekspresi Huang Xinru dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar ini hanya dapat ditemui tetapi tidak dapat diperoleh. Jika kita kalah, kita akan kehilangannya. Sayang sekali. Sialan, tidak heran orang tua yang keras kepala ini terus memaksa Jia Rong untuk setuju. Petik 2. Huang tua, katakan padaku, mengapa aku merasa ada konspirasi di mata lelaki tua ini? Apakah dia memikirkannya sebelum dia datang ke sini? Wang Shaoqin mengerutkan kening dan melirik ke arah Zhou Xiaoxing yang gerah di meja di sebelahnya. Dia bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku juga mempunyai perasaan yang sama. Anak laki-laki tua ini sepertinya dengan sengaja membujuk Jia Rong agar mengambil umpan. Huang Xinru hanya bisa menghela nafas dengan cemas. Seni denyut nadi Taisu-nya benar-benar tak tertandingi dalam mengobati penyakit yang sulit dan rumit. Dialah yang menyembuhkan penyakit yang sulit dan rumit, lebih baik dari orang lain. Sepertinya dia sudah tahu apa yang telah dia pelajari. Kalau tidak, bagaimana dia berani bertaruh dengan harta keluarganya? Petik 2. Apa yang kamu takutkan? Keterampilan medis Jiarong sama sekali tidak bagus akan seri. Dou Zongyong merasa sedikit tidak nyaman.
Dia berpikir bahwa keterampilan diagnosis denyut nadi Lin Yu pasti tidak kalah dengan Zhou Xiaoxing. Ya, lihat, aku lupa tentang ini, dan ada hasil imbang. Huang Xinru dan Wang Shaoqin segera menghapus ekspresi khawatir di wajah mereka, dan sangat yakin bahwa Lin Yu pasti bisa mendiagnosis penyakitnya, dan setidaknya mereka bisa mendapatkan diagnosis, menggambar. Tidak apa-apa, Tuan. Jika dia menang, saya akan membunuhnya dengan satu pisau. Bu Cheng di belakang Lin Yu berkata dengan sangat penuh perhatian. Saudara Bu, sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan berkelahi atau membunuh. Lin Yu mengerutkan kening, lalu melirik ke arah Zhou Xiaoxing, yang sedang berbicara dan tertawa bebas di sampingnya, lalu dia tersenyum dengan tenang, membusungkan dadanya dan berkata, umur panjangnya karena Xiaoxing mampu untuk kalah, saya, He Jiarong, secara alami mampu untuk kalah. Tidak lama kemudian, pengurus rumah tangga yang gemuk itu datang ke koridor menuju halaman belakang dengan dua pengikut yang mendorong kursi roda rambut duduk di kursi roda. Lelaki tua, yang berkulit abu-abu dan kurus, terbungkus erat dalam selimut beludru. Meskipun Nyonya Du terlihat muda, dia sebenarnya berusia lebih dari 50 tahun, jadi wajar saja jika paman keduanya berusia lebih dari 70-an, dan penuaan tidak bisa dihindari. Namun yang aneh adalah saat ini, lelaki tua itu menutup matanya rapat-rapat, tidak ada intimidasi di dadanya, dan wajahnya pucat pasi, tak bernyawa. Ketika semua orang melihat wajah lelaki tua itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ini, bukankah ini orang mati? Bab 619, menjelajahi denyut nadi dan menemukan penyebab penyakit. Paman kedua, ketika Nyonya Du melihat lelaki tua kurus di kursi roda, ekspresinya menegang, dan dia buru-buru pergi menemuinya, memanggil paman kedua di kursi roda dengan suara rendah. Pria tua kurus di kursi roda itu tidak membuka matanya, tapi dia mengerang pelan teredam, dan suaranya sangat lemah. Melihat lelaki tua itu belum mati, ekspresi semua orang sedikit melunak, tetapi mereka masih mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa menilai dari kondisi lelaki tua itu, meskipun dia masih hidup, dia hanya memiliki satu nafas tersisa, dan dia tidak jauh dari sana, kematian. Mereka mungkin tidak akan selamat malam ini. Semua orang telah melihat bahwa ini adalah paman kedua saya. Dilihat dari kulitnya, kesehatannya sangat buruk. Nyonya Du mengangkat kepalanya dan memperkenalkan paman keduanya kepada semua orang, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, apakah menurut Anda paman kedua saya mungkin tidak dapat bertahan hidup malam ini? Semua orang yang duduk saling memandang dan tidak berkata apa-apa, yang dianggap sebagai persetujuan. Sebenarnya paman kedua saya seperti ini tadi malam, dan bukan hanya tadi malam, tapi juga malam sebelumnya, dan setiap malam selama sebulan terakhir, waktu. Dengan kata lain, dia berada dalam kondisi ini kapan saja. Keadaan ini telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Nada suara Nyonya Du tidak berdaya, tetapi juga mengandung sedikit kesusahan, dan dia menoleh untuk melihat yang kedua, paman di kursi roda. Ketika semua orang mendengar ini, mau tak mau mereka terlihat sedikit terkejut. Mereka juga melihat lelaki tua kedua dari keluarga Du yang duduk di kursi roda. Mereka semua kagum dengan kegigihan vitalitas lelaki tua ini begitu lama. Nyonya Du menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada semua orang, jika saya mengatakan bahwa dia makan setengah kati daging sapi untuk makan siang hari ini, minum 2 tael soju, dan memancing di halaman belakang sepanjang sore, semua orang akan melakukannya, tidak percaya, kan? Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang duduk di sana menjadi gempar, tercengang, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lelaki tua di kursi roda itu bahkan tidak bisa membuka mata atau bernapas, tetapi dia masih bisa makan daging, anggur, dan memancing. Bukankah ini sebuah fantasi? Saya tahu semua orang tidak mempercayainya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah mempercayainya. Nyonya Du tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi tidak berdaya dan sedih, dan berkata dengan lembut, tapi ini faktanya. Pada siang hari, semuanya normal bagi paman kedua saya, dengan tubuh yang kuat, nafsu makan yang baik, dan pikiran yang jernih, sama seperti orang normal. Namun pada malam hari,
dia menjadi seperti ini, dengan tak bernyawa wajah dan tubuh sedingin air es. Orang yang sekarat. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat lelaki tua di kursi roda. Dia mengepalkan telapak tangan putihnya erat-erat dan menggigit bibirnya. Jejak rasa sakit muncul di antara alisnya. Dia jelas sangat mengkhawatirkan paman keduanya. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka tiba-tiba terkejut lagi. Bukankah penyakit ini sangat aneh? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Ya, aku sudah menjalani sebagian besar hidupku, dan aku bahkan belum pernah mendengar tentang penyakit ini. Atau tidak, itu terlalu misterius. Mengapa mereka datang jauh-jauh untuk menipu kita? Orang tua ini hampir mati. Petik 2. Ini terlalu aneh, penyakit macam apa ini? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar penyakit yang dijelaskan oleh Nyonya Du. Dia belum pernah mendengar tentang penyakit ini. Sungguh aneh dan kuat. Dia melirik lelaki tua kedua dari keluarga Du yang duduk di kursi roda dan dapat melihat bahwa kondisi lelaki tua itu memang serius dan dia bisa mati kapan saja. Setelah Zhou Xiaoxing dan Zhou Rongxin melihat kondisi fisik lelaki tua itu, mereka kehilangan ketenangan sebelumnya. Mereka mengerutkan kening dan mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Hal sialan ini sungguh aneh. Bagaimana penyakit seperti itu bisa ada? Tanda seru petik 2. Tuan Dou, Tuan Huang dan Tuan Wang juga bingung. Jiarong, tahukah kamu apa yang terjadi? Wang Shaoqin mau tidak mau bertanya pada Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Kami harus memeriksa denyut nadinya sebelum kami memberitahu Anda situasi spesifiknya. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Dia baru saja memeriksa lelaki tua kedua dari keluarga Du menggunakan metode diagnostik alasannya, jadi ekspresinya berubah serius. Rasanya penyakitnya mungkin lebih rumit dari yang dia kira. Karena saya biasanya menggunakan pengobatan barat dokter swasta untuk pengobatannya, dan saya merasa pengobatan barat lebih langsung dan efisien, maka ketika paman kedua saya sakit lebih dari sebulan, saya membawanya ke berbagai rumah sakit ternama di rumah dan di luar negeri dan pengobatan medis barat. Organisasi tersebut pergi kemana-mana dan melakukan tes yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada efek sama sekali. Mereka bahkan tidak menemukan penyebab penyakitnya. Semua rumah sakit dan organisasi medis mengatakan itu dilihat dari berbagai hal indikatornya, kesehatan paman kedua saya sangat baik. Kesehatan sungguh menggelikan. Nyonya Du mencibir, menatap paman keduanya dengan mata lembut, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, itulah mengapa saya menaruh harapan pada pengobatan Tiongkok. Semua orang di sini dapat menemukan cara, tolong selamatkan paman kedua saya. Keluarga Du kami akan membalas kebaikan Lao Zi, dan kami pasti tidak akan berhutang apapun kepada Anda saat itu. Nyonya Du mengangkat kepalanya dan memandang orang-orang yang duduk di sana, air mata berkaca-kaca, jelas dia benar-benar tersentuh. Jelas sekali, alasan mengapa dia mengundang begitu banyak orang adalah untuk tujuan, menebar jaring yang lebar dan menangkap lebih banyak ikan, berharap seseorang yang duduk di sini kebetulan pernah melihat penyakit ini dan dapat menyembuhkan paman keduanya. Namun, semua orang yang duduk di sini sangat diam. Mereka semua tahu bahwa jika mereka menyembuhkan lelaki tua kedua dari keluarga Du pasti tidak akan berhutang budi kepada mereka semua. Nyonya Du, sejujurnya, saya, Zhou Xiaoxing, telah berpraktik kedokteran selama beberapa dekade dan telah melihat banyak penyakit aneh, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat penyakit aneh seperti orang tua Anda. Zhou Xiaoxing berdiri dan berkata jujur dengan ekspresi serius, meskipun aku tidak yakin bisa mendiagnosis penyebabnya, tapi aku bersedia mencobanya. Jika ada secercah harapan, aku akan melakukan yang terbaik, untuk mentraktir orang tua itu. Petik 2. Terima kasih Zhou Lao. Nyonya Du mengangguk dengan tergesa-gesa, dengan wajah bersyukur, dan kemudian mengajukan permintaan. Gerakan itu berarti meminta Zhou Xiaoxing untuk datang dan memeriksa denyut nadinya yang kedua, paman. Zhou Xiaoxing mengangguk sedikit, mengangkat kakinya dan hendak pergi. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, menoleh dan menatap Lin Yu, tersenyum tipis, dan berkata, Presiden He, karena Anda adalah presiden, Anda harus mengundang saya, pertama. Lebih baik kamu datang duluan.
Lin Yu tersenyum padanya dengan tenang dan berkata dengan sopan. Lebih baik Anda mengundang saya dulu. Zhou Xiaoxing berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Presiden He sangat cerdas dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Jika saya mendiagnosis denyut nadinya terlebih dahulu dan Anda melihat beberapa petunjuk, pelajari beberapa poin dan kemudian ikuti contohnya. Jika saya mencoba memeriksa denyut nadi orang tua itu, saya akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Rubah tua. Tuan Dou mendengus dengan suara rendah ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Melihat Zhou Xiaoxing mengatakan ini, Lin Yu tersenyum, dan tanpa penolakan lebih lanjut, dia berdiri dan berjalan menuju tetua kedua dari keluarga Du di kursi roda. Dia berada jauh sekarang dan tidak bisa melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas. Sekarang ketika Lin Yu semakin dekat, dia menyadari bahwa tidak heran semua orang begitu terkejut sekarang keluarga Du. Warnanya seperti lilin dan putih, dan dia tampak sangat mirip orang mati. Tuan He, silakan duduk. Kepala pelayan gemuk itu dengan cepat memindahkan kursi untuk Lin Yu sendiri. Lin Yu mengangguk, duduk di kursi, dan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadi lelaki tua kedua dari keluarga Du. Tapi saat Lin Yu menyentuh pergelangan tangannya, ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke arah yang lama pria di kursi roda kaget. Tangan lelaki tua itu sedingin es. Dalam keadaan seperti itu, sungguh suatu keajaiban bahwa dia belum mati. Tuan He, saya baru saja mengatakan bahwa paman kedua saya kedinginan setiap malam. Nyonya Du segera datang dan berkata dengan mendesak, tetapi pada siang hari, tidak ada yang abnormal. Suhu tubuhnya normal pada siang hari. Petik 2. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya. Setiap hari saat fajar, saya pribadi akan mengukur suhu tubuh orang tua itu. Pada dasarnya suhunya sekitar 36 derajat 5 derajat, dan itu sangat normal. Dan dengan hormat berkata kepada Lin Yu laporkan dengan jujur. Lin Yu mengangguk, lalu tidak berkata apa-apa. Dia menjadi tenang dan merasakan denyut nadi lelaki tua itu yang sangat lemah. Alisnya berkerut tanpa disadari, dan dia menatap lelaki tua di kursi roda itu dengan wajah curiga. He Jiarong, kamu baik-baik saja. Sudah 10 menit. Periksa denyut nadimu. Kamu tidak ingin memeriksanya sampai fajar. Zhou Rongxin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sinis ketika dia melihat Lin Yu tidak mengatakan apa-apa setelah memeriksa karena denyut nadinya begitu lama. Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan, mereka tidak bisa menahan cibiran. Dari segi waktu, Lin Yu memang membutuhkan waktu lama untuk memeriksa denyut nadinya. Itu bahkan tidak sedikit berbeda dengan diagnosis denyut nadi keluarga Su, yang menentukan kehidupan dan kematian dalam 3 detik. Akibatnya, semua orang menjadi kurang optimis terhadap Lin Yu. Pada awalnya, dia kalah di garis start, jadi tidak ada pembicaraan untuk menang. Lin Yu tidak diganggu oleh Zhou Rongxin. Dia dengan sabar mencobanya di pergelangan tangan lelaki tua kedua dari keluarga Du sejenak. Dia sedikit mengernyit, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang dan berdiri. Di samping, dia memberi isyarat kepada Zhou Xiaoxing untuk datang untuk mendiagnosis denyut nadinya. Kemudian Lin Yu mengambil pena dan kertas pengurus rumah tangga gemuk itu, menulis hasil diagnosis dan resepnya di atasnya, melipat kertas itu dan menyerahkannya kembali kepada si gemuk pengurus rumah tangga. Zhou Xiaoxing melirik Lin Yu, berjalan mendekat dan duduk di depan lelaki tua kedua dari keluarga Du dengan wajah dingin dan arogan, mengulurkan tangannya untuk menyentuh pergelangan tangan lelaki tua itu. Ekspresinya juga sedikit berubah, jelas dia melakukannya, tidak menyangka kalau tubuh lelaki tua itu sedingin itu. Namun, kulitnya dengan cepat kembali normal. Karena denyut nadi lelaki tua itu lemah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksa denyut nadinya untuk beberapa saat, tetapi itu tidak bertahan lebih dari setengah menit, berdiri dan meminta pena dan kertas kepada kepala pelayan gemuk itu, dan menyerahkan miliknya. Hasil diagnosis dan resep juga ditulis. Presiden He, Anda dapat meminta seseorang untuk membawa katak es ke sini. Zhou Xiaoxing menghilangkan kesungguhan sebelumnya, menatap Lin Yu, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan tersenyum bangga. Bab 620 resep untuk membuat orang tertawa. Implikasi dari kata-kata Zhou Xiaoxing sangat jelas,
dia jelas merasa bahwa dia telah menang, dan kemudian berjalan kembali ke tempat duduknya tanpa menunggu jawaban Lin Yu. Lin Yu meliriknya dengan mata menyipit, dan berjalan kembali ke tempat duduknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Praktisi pengobatan Tiongkok yang duduk di sini sangat gembira ketika mereka melihat hasil diagnosis dari kedua sisi keluar. Pelayan Sima, cepat dan baca hasil diagnosisnya. Sebelum Zhou Xiaoxing dan Lin Yu sempat duduk, seseorang di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak mereka. Kepala pelayan gemuk itu melirik ke arah Nyonya Du, dan ketika Nyonya Du mengangguk, dia melambai kepada dua wanita Chongsam di kiri dan kanan dan memanggil mereka maju. Baru saja, untuk mencegah resep Lin Yu dan Zhou Xiaoxing tertukar, pengurus rumah tangga yang gemuk meminta kedua gadis Chongsam untuk menyimpan salinan resepnya masing-masing. Karena denyut nadi Guru Zhou berasal dari tulang punggung, izinkan saya membacakan hasil diagnosis Guru Zhou terlebih dahulu. Kepala pelayan gemuk itu mengambil hasil diagnosis dari Zhou Lao dan tidak terburu-buru membukanya dan membacanya pada Lin. Tolong. Lin Yu tersenyum ringan dan memberi isyarat mengundang. Pengurus rumah tangga yang gemuk itu kemudian mengambil resep Zhou Xiaoxing, melihatnya sekilas, matanya berbinar, dan kemudian dia membaca dengan lantang. Diagnosis Zhou Lao adalah bahwa ini adalah kelumpuhan dingin tulang yang disebabkan oleh energi jahat yang menyerang organ dalam, menyebabkan kekurangan yin dan yang. Setelah mendengar diagnosa, semua orang menjadi ribut dan berbicara. Faktanya, mereka hanya mendengarkan kegembiraan. Adapun apakah ini penyebab penyakit lelaki tua kedua dari keluarga Du, mereka tidak punya ide sama sekali. Kepala pelayan gendut itu melirik ke arah orang-orang yang duduk di sana, menunggu diskusi mereda, lalu melanjutkan membaca, resepnya 5 gram ulat sutera putih, 3 gram soralen, 3 gram kotoran ulat sutera, tanduk rusa. Itu saja. Sebelum pengurus rumah tangga yang gemuk itu selesai membaca, Nyonya Du memotongnya dengan lembut, jelas tidak ingin dia mengumumkan resepnya kepada publik. Kepala pelayan gemuk itu mengangguk dan tiba-tiba berhenti. Haha, Nyonya Du, tidak masalah. Tidak masalah jika Anda membiarkan Butler Sima membacanya. Zhou Xiaoxing berdiri, tersenyum sepenuh hati, dan wajah di sekelilingnya penuh energi. Di sini evaluasilah dan selamatkan orang tua itu dari konsekuensi apapun. Zhou Lao bercanda. Kami bahkan tidak dapat memahami resep khusus Anda, jadi bagaimana kami dapat berbicara tentang identifikasi? Ya, kami bahkan tidak dapat memahaminya itu. Jika Anda tidak tahu apa-apa tentang penyakit ini, bagaimana Anda berani mendiagnosisnya? Petik 2. Karena Tuan Zhou telah mendiagnosis penyakit aneh seperti itu, resepnya pasti bagus. Memperluas reputasi Zhou Xiaoxing sebagai Master Diagnosis Denyut Nadi Sunan, menjadi Master Diagnosis Denyut Nadi Tiongkok. Faktanya, kata-kata mereka tidak sepenuhnya menyanjung, tetapi mereka juga mengagumi Zhou Xiaoxing dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Bagaimanapun, penyakit yang diderita pria tertua kedua dari keluarga Du itu sungguh aneh itu. Nyonya Du meminta mereka untuk pergi dan memeriksa denyut nadinya. Mereka setelah menyelesaikannya, saya tidak berani menilai penyakit apa yang diderita lelaki tua ini, apalagi meresepkan resep. Tahukah Anda, semakin aneh penyakitnya, semakin berhati-hati dalam menggunakan obatnya. Jika ada kesalahan sedikit saja, akan memakan korban jiwa. Jadi Zhou Xiaoxing mendiagnosis penyakit majikan kedua dari keluarga Du dalam waktu yang begitu singkat dan bahkan meresepkan resep. Tanda seru, saya dapat mempercayai resep yang diresepkan oleh Tuan Zhou. Nyonya Du juga memuji Zhou Xiaoxing pada saat yang tepat, dan kemudian memerintahkan pengurus rumah tangga yang gemuk itu, pergi dan suruh orang menyiapkan obat sesuai dengan resep Tuan Zhou. Turun. Kepala pelayan gemuk itu mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa. Ketika Nyonya Du memintanya untuk berhenti membaca resep, dia memberikan resep tersebut kepada orang-orang di bawah dan meminta mereka menyiapkannya. Karena keluarga Du mengundang banyak ahli pengobatan Tiongkok terkenal untuk datang pada malam festival pertengahan musim gugur, mereka secara alami menyiapkan semua jenis bahan pengobatan tradisional Tiongkok, tidak peduli resep apa yang diresepkan oleh orang yang duduk di sini, mereka dapat memperoleh obatnya bersama-sama. Butler, tolong baca resep Presiden He. Saat ini, Wang Shaoqin,
Tuan Dou dan yang lainnya melihat bahwa semua orang sepertinya telah melupakan Lin Yu, dan segera berteriak kepada Nyonya Du dan pengurus rumah tangga yang gemuk, meminta mereka untuk juga membaca Lin Yu. Resep Yu. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga menegakkan dada mereka dengan bangga, dan sangat percaya diri di dalam hati mereka. Karena Zhou Xiaoxing dapat mendiagnosis penyakit lelaki tua kedua dari keluarga Du, Na Jiarong jelas tidak menjadi masalah, dan bahkan meresepkan obatnya. Resepnya lebih baik daripada resep Zhou Xiaoxing. Bahkan jika hasilnya seri, Lin Yu pasti akan lebih unggul. Semuanya, tunggu sebentar. Pengurus rumah tangga yang gemuk itu dengan cepat mengambil resep Lin Yu dan membuka lipatannya dengan cepat. Kemudian ekspresinya berubah, jelas terkejut, dan dia menoleh ke arah Nyonya Du. Ada apa? Nyonya Du meliriknya dengan senyuman di wajahnya, sedikit bingung, dan bercanda, tidak bisakah kamu membaca? Petik 2. Pengurus rumah tangga yang gemuk itu tampak getir dan tidak berkata apa-apa. Dia buru-buru berjalan ke arah Nyonya Du dan menyerahkan resepnya kepada Nyonya Du. Setelah Nyonya Du mengambilnya dan melihat kata-kata di resepnya, ekspresinya berubah. Dia sedikit mengernyit, menatap Lin Yu dan bertanya dengan ragu, Tuan He, apakah Anda yakin Anda menulis resepnya dengan benar? Semua orang melihat ini. Mau tak mau aku menjadi sedikit curiga, dan tiba-tiba aku penasaran. Bukankah Nyonya Du tidak mengerti resepnya? Mengapa dia bertanya pada He Jiarong apakah dia salah menulisnya? Tidak salah. Ini diagnosisku. Lin Yu tersenyum pada Nyonya Du dengan tenang dan mengulurkan tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Nyonya Du menatap Lin Yu lagi dengan heran. Melihat Lin Yu sepertinya tidak bercanda, dia ragu-ragu dan berkata, hasil diagnosis dan resep Tuan He ditulis bersama. Dikatakan, tidak ada yang terjadi, lebih banyak minumlah air panas. Nyonya Du mengatakan ini tanpa percaya diri, jadi suaranya tidak nyaring, tapi kata-katanya jelas. Semua orang tercengang saat mendengar ini, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, minumlah lebih banyak air panas, apakah kamu akan membuatku tertawa sampai mati? Luar biasa, Presiden. Dia benar-benar ahli dalam keterampilan medis. Dia benar-benar dapat mengatakan bahwa, tidak ada yang salah. Saya tidak berpikir dia akan melakukannya. Sutradara telah mengambil kata-kata, buka matamu dan berbohong, secara ekstrim. Resep ini benar, air panas itu bagus, bisa menyembuhkan segala macam penyakit, hahaha. Semua orang yang duduk di sana tertawa, sambil mengejek Lin Yu tanpa syarat. Banyak orang tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka sakit, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi perut mereka dan membungkuk. He Jiarong, kamu benar-benar dokter yang luar biasa. Aku akan memberimu minuman. Aku yakin. Aku sangat yakin. Zhou Rongxin tertawa dan berdiri, mengangkat gelasnya dan meminum semuanya. Zhou Xiaoxing juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tertawa tanpa henti. Dia menatap Lin Yu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia mendengar rumor tersebut dan berpikir bahwa dokter ajaib He Jiarong He begitu kuat hanyalah seorang penipu. Tuan Dou, Tuan Huang, dan Tuan Wang yang duduk bersama Lin Yu juga bingung dan memandang Lin Yu dengan bingung, bertanya-tanya apa maksud Lin Yu. Tahukah Anda, bahkan siapapun yang tidak mengerti pengobatan dapat melihat bahwa lelaki tua kedua dari keluarga Du sedang sakit parah ketika melihat kondisi kursi roda. Dan resep ini terlalu terburu-buru bukan? Minum lebih banyak air panas. Resep omong kosong macam apa ini? Jiarong, jika kamu tidak bisa melihatnya, kamu tidak bisa melihatnya. Mengapa kamu meninggalkan dirimu sendiri? Huang Xinru berkata tanpa daya, kamu tidak bertanya karena mempermalukan diri sendiri dan membiarkan orang lain menertawakanmu. Huang, aku melihatnya, dan itu benar. Lin Yu berkata kepada Huang Xinru sambil tersenyum, dan kemudian tiba-tiba teringat sesuatu, dan segera menoleh ke Nyonya Du, benar. Baik, tanda seru. Nyonya Du sedikit bingung, dia melihat Lin Yu ingin mengganti resepnya, masih mengangguk sebagai jawaban, memberi Lin Yu kesempatan lagi. Tambahkan sedikit wolfberry ke dalam air matang dan berikan kepada orang tua kedua untuk diminum. Efeknya akan lebih baik. Lin Yu menambahkan dengan tergesa-gesa. Hahaha.
Orang-orang yang duduk di sana tertawa lebih keras, dan banyak orang tertawa sampai menangis. Mereka merasa Lin Yu di sini bukan untuk menemui dokter, tetapi untuk melucu. Tuan He, apakah Anda bercanda? Nyonya Du bertanya pada Lin Yu dengan wajah tegas. Meskipun semua orang menganggap itu konyol, dia merasa Lin Yu menghina dia dan keluarga Du. Kamu tidak bercanda. Lin Yu kembali menatap Nyonya Du dengan wajah tenang, dan berkata dengan tenang dan percaya diri, ikuti resep saya, rendam wolfberry dalam air, minumlah tanpa henti, minum lebih banyak dan cepat, itu menang. Tidak perlu lebih dari 2 hari. Dia akan sembuh hanya dalam beberapa jam. Itu tidak perlu. Tanda seru. Dan berkata dengan dingin, Tuan He meresepkan resep ini. Meminumnya setiap hari tidak ada efeknya sama sekali. Tidak hanya pasien, tetapi juga orang awam pun perlu banyak minum air matang di siang hari air selama lebih dari sebulan, dan dia tidak merasa lebih baik. Baiklah, Nyonya Du, jangan dengarkan omong kosongnya. Ikuti saja resep saya. Hanya perlu 1 dosis dan akan segera berlaku. Zhou Xiaoxing berdiri, tersenyum pada Nyonya Du dengan kepala terangkat, lalu berbalik. Dia menoleh ke Lin Yu dan berkata, Tuan He, saya akan meyakinkan Anda untuk kalah. Jika orang tua itu sembuh nanti, Anda katak es akan menjadi milik saya.